Semua anak 3 berarti ya? 3. Nangis dia coba kayak gitu saya. Udah malu saya 3 sekolahan. Tapi itu ngebiayain anak 3 sendiri apa dulu sama Sendiri. bukan sama mantan suami? Enggak, dibilang 100 peso enggak ada. Masih sendiri aja. Sekarang udah tahu lakinya kayak gitu, anaknya kasih 1 aja, jangan sampai bikin 3 lah. Dibilangin itu ke Lampung dipancing biar suami saya itu jangan cari anaknya ke Lampung, tapi mana sampai hari ini. Maksudnya dia biar ke Lampung tuh diajarin sama keluarganya Iya, dia. jangan cari saya, cari Gitu. anaknya. Kan nama saya Paham. udah cerai. Dia nggak maunya cari saya. Tapi saya syarat ke pengadilan dia nggak bakalan mau. Buku nikah dia udah dibakar. Saya bisa tuntut dia karena buku nikah saya masih ada hari ini pun. Punya dia udah dibakar. Dia ngilangin jejak, namanya kayak gitu. Kalau yang kedua diserang karena dianya bangsat itu bawa golok terus. Nah akhirnya saya lempar anak saya yang ke serang ke bini nah saya. punya lagi ketiga. Yang ketiga kan saya lain bapak. Nikah lagi setelah janda 2 tahun. Oh balik lagi. Enggak, saya nikah sama laki-laki lain lagi, sama bujangan. Ternyata bujangan status doang, KTP doang bujangan. Aslinya? Udah kumpul kebo 1 tahun. Perempuannya dari Tanjung Priok nyusul, saya udah hamil. Enggak jujur. Wih, berarti Mbak ketiganya anak yang mana nih? Anak yang orang Ono bukan Serang. Yang orang Belaraja 2, yang orang Timur 1. Oh yang ini si kecil Bontot ini iya. yang anak nomor 2, laki Tapi kedua. yang orang timur bapaknya nggak pernah tanggung jawab. Ada di kamar. Nggak pernah ngasih. Enggak, saya nggak mau. Saya takutnya ntar kalau saya nggak minta ke dia, takutnya dia nuntut saya balik. Gua kan biayain. Lah kalau dia biayain sampai gede sampai seterusnya nggak Agamanya masalah. beda. Dia lari dari saya karena dia nggak mau ikut agama saya. Dia malah dihasut sama perempuan itu. Si perempuan itu mau ikut agama dia. Yang dulu kumpul kebo. Orang timur Dia orang apaan agamanya? Hah? Agama apa? Kristen, Papua apa Kupang? Kupang. Kupang ya. Si cewek itunya dia siap. Masuk Harusnya agama anaknya kayak orang Kupang dong, enggak? Anaknya Coba lihat anak saya. Kayak orang Ambon gitu Makanya Mbak. sampai kenapa nama itu Khalifah? Kenapa nama itu ketimuran? namanya Timur. Namanya saya ambil ke Arab Saudi. Dia punya halisnya halis Timur Tengah. Makanya orang-orang pada kaget ngeliat anak saya kok kayak Timur Tengah. Kayak orang-orang Afghanistan, Mesir, Ya, Turki. kayak gitu. Alisnya alis Timur Tengah. Makanya nih saya teman-teman saya dari luar negeri itu mengiranya saya ada suami dari sana. Padahal bukan. Saya nggak cerita. Saya ceritanya saya nggak mau menceritakan aib ya. Jadi saya tutup poin aja. Where your husband katanya? My husband no news. Tidak ada berita sama sekali. Saya gitu. Dari bapaknya gitu. Kan dia nanya kemana suami kamu? Iya, Gitu. tapi Saya Simba kan jawabnya- ya Saya jawabnya suami saya nggak ada menghilang, berita dia nggak ada sama menghilang sekali. gitu. Jadi saya tutup poin, tutup Dan nggak ada cerita. kabar. Kalau saya cerita panjang pasti dia nanya terus. Gitu. Jadi saya tutup poin. Oh, gitu. kalau What tutup happened with you? kalau tutup poin kan berarti kan udah jelas lah ya kan. Jadi Jelas, dia nggak bakal kamu nanya lagi. Kayak gitu. Berarti emang suami kamu suami yang buruk gitu. Kayak gini apa nggak ketimuran? Oh iya. Alisnya ya? Iya. Timur Tengah ya? Tapi kok nggak mirip sama orang-orang Kupang ya? Bapaknya aja putih, gimana saya nggak jatuh cinta? Bapaknya ganteng, Biasanya kan orang Kupang kan hitam. Hitam. Kakak-kakaknya juga hitam, dia mah putih. putih sendiri ya. Putih sendiri dia mah putih banget. Mukanya tuh kalau ibaratkan Nabi Sulaiman. Nabi Isa. Nabi Nabi Isa. paling ganteng Nabi Yusuf lah. Yusuf. Iya. Kalau diibaratkan Nabi dia Nabi Yusuf. Putih ya. Putih Ya, banget. pantasan itu ganteng putih banget. kok. Situ aja kalah ya sama anak situ ya. Iya, jauh banget sama saya. Saya mah kan dekilnya karena saya panas-panasan. Itu kan putih. Iya. Itu yang terakhir. Iya, ini yang kecil. Umur berapa? Gede kok. Orang SMP kelas 2. Oh, kirain saya masih SMP. SMP kelas 2 ini tahun besok, makanya saya nggak ada duit. Tapi dia yang nomor 3 ini suka nanya nggak bapaknya? Tahu tapi. Nggak pernah dia Taunya bapaknya siapa? taunya ya ada, cuman dia gini mikirnya udah nggak sayang sama saya, jadi cuma mama yang sayang sama saya. Makanya dia kalau saya marahin dia Biasanya ketiga anak yang terakhir ini karena dia sampai nggak tahu bapaknya ya, cuman gitu aja. Jadi mungkin mama aja lah. Saya taunya mama aja yang ngurusin saya. Itu biasanya nih yang terakhir itu, walaupun dia ada jodoh nggak mau lu ninggalin, iya nggak mau ninggalin emaknya lu. sih, Iya. sampai saya nggak ada foto-foto
kuotanya saya nggak. Apalagi kalau Putih banget ya. iya, beda Ini ya. umur SD kelas 6, SD kelas 5 ini. Nggak kayak orang Kupang ya. Iya, jauh banget ya. Cuma timurnya halisnya doang yang kelihatan. Biasanya kan teman saya juga ada cewek married sama orang Kupang. hitam. Hitam keriting-keriting rambutnya. Dia lebih parah waktu kecilnya. Ada foto kecilnya hitam-hitam. Tapi itu enggak ya. Enggak. Dia kayak orang-orang Mesir itu. Iya. Afghanistan alisnya. Iya, iya Afghanistan. Kayak orang gitu. Bulenya bule kayak gitu ya. Kerang-kerang. Nggak ada. Ini kuotanya nggak ada sih, jadinya nggak keluar kuotanya. Kalau yang gede hitam, tapi hidungnya mancung-mancung. Saya pes. Tapi anak saya. Oh, ikut bapaknya kali, bapaknya mancung. Iya, kali. iya suami saya hitam. Yang pertama suami saya hitam. Tapi mancung kali. tinggi, hidungnya mancung, alisnya juga sama kereng. Walaupun orang Belaraja. Tapi situ kan nggak hitam, kuning langsat. Kuning Iya, langsat, saya kalau iya. bersih kayak keturunan putri katanya, kayak keturunan ratu. Soalnya Kuning saya ambil keturunan Paneglang. Karena gelang ya. Ya, jadi kulitnya kayak kakak saya di Cirebon. Berarti itu sampai 3 anak hidupin sendiri ya? hidupin sendiri. Dia Buset. dibantu sama keluarga saya. Iya, tapi kan 100-200 Iya. ada dari adik saya. Katanya kemarin kredit motor aja pas pandemi itu kan telepon om, katanya dikasih 150. Lu pinjam sama om, bayar tuh, saya gitu ya. Kata om nggak usah gitu. Ya apa minta bantuan sama om, nanti kalau om butuh apa-apa minta sama lu, saya gituin. oh diajarin begitu, Ya, bener saya ya. ajarin gitu. Nanti kalau om kan belum merit kan ada saya. Nanti kalau om Oh. ada apa? Kalau di kampung bilangnya mamang ya. Iya. Mamang ya? Dia panggilnya om. Oh iya, kalau di Jakarta om ya. Om, terus bilang minta sama om, katanya 150, kadang 200 dikasih sama om, katanya. Ya udah nggak apa-apa kalau lu nggak kuat biaya motor. Saya bilang nanti kalau kamu ada duit, lu ganti sama om. Om nanti butuh apa-apa kamu minta sama kamu. Saya bilang gantian. Itu anak yang keberapa itu? Yang Om bontot, adik saya. yang bontot. Ya. Oh. Yang bontot yang Tapi kan belum keluarga kan? belum, masih bujang. Baru Bujang. 35. Saya udah 40. Tapi kan istilah dia sama ponakan nggak sayangan ya kalau ada. Enggak. Dia orangnya baik. Kan dia bangga ngeliat anaknya, ngeliat ponakannya cantik-cantik, pinter-pinter. Sedangkan dia kan di Facebooknya kan ngomong gini. Dia sih sebenarnya lulus di SMP, cuman di Facebooknya TK aja nggak lulus. Saya kecil, oh bodoh banget ya, masa TK nggak lulus. Om itu cuma bercanda. Itu iya dia bilang sekarang- TK kan nggak sekolah TK SD Ya, ya kan, SD, SD SMP SMA gitu. Kan? Dia bilang TK aja nggak lulus, kata di Facebook. Anak saya ngakak ketawa. Bego banget TK nggak lulus. Itu cuma bercanda deh. Orang Sunda kan biasa kayak banyak begitu. Jadi anak saya dianggapnya serius aja. Om bego banget ya. Masa TK nggak lulus? Saya kadang ketawa tau. Enak loh kalau akrab begitu maksudnya sama saudara ya. Lebih enak. Alhamdulillah saya satu kandung, alhamdulillah. Cuman kalau saudara dari perempuan, saya nggak sukanya apa? Mulutnya ngerendahin terus ke saya, iri dari kecil. Iri. Tapi kalau yang laki malah enggak ya? Enggak, yang laki enggak, malah sayang sama saya kan. Di hukum Al-Qur'annya juga emang anak laki-laki tuh harus ngebantu adik perempuan. Ya benar. Soalnya kalau anak laki-laki tidak mau membantu adik perempuan berbuat zina, dia akan terseret ke api neraka karena akan ditanya karena dia pengganti dari bapak. Iya, benar. Itu sebelum adik perempuan itu dibawa sama suaminya. Kayak gitu kan hukumnya dari Al-Qur'an. Dulu kakak saya nggak percaya saya omongin, tanya seluruh kiai di sono kalau mulut saya ini salah. Benar emang benar. Akhirnya kakak saya mulai disitulah dari ngedenger nasihat saya begitu. Akhirnya dia belajar tuh nyari. Dia juga belajar ngaji, tapi dia nggak masuk pesantren kakak saya. Kalau saya, adik saya sama kakak saya di Pandeglang, tiga-tiganya masuk pesantren. Kalau yang di Cilegon enggak, jadi ilmu agamanya agak kurang. Saya nasihatin begitu, dia sekarang mulai berubah, agak mikir. Nanti nanya-nanya juga kali sama yang orang. Nanya-nanya kayak gitu. Bener nggak nih? Bener nggak kayak gitu. Saya bilang kalau kakak, saya bilang nggak berbakti sama ibu, kakak pikir deh. Sekarang ibu melahirkan 7 urat, ngeluarin kakak, ngeluarin saya cuma 3 urat, dosanya lebih banyak siapa? Jelas lebih banyak kakak. Saya mah sisa air susu sisa kakak, jalan bekas kakak. Kakak mikir dong kak. Kakak sebelum jalan siapa yang gendong? Kakak sebelum bisa makan siapa yang gendong? Yang nyuapin istri atau ibu? Yang mikir. Jema dulu lah. Makanya jadi apapun anak laki-laki itu lebih ke
ibu. Jadi 30% itu masih dapet. Kalau anak perempuan, saya udah bawa sama suami. Kan ada di kisah nabinya. Kalau udah berbakti kepada suaminya, orang tua meninggal pun nggak boleh datang karena terjadi peperangan. Kalau sekarang kan bukan zaman peperangan. Zaman dulu Nabi begitu kan. Istri Nabi, istri sahabat Nabi bukan Nabi. Istri sahabat Nabi tidak boleh datang ke orang tua perempuan, nggak boleh keluar dari rumah karena ada peperangan. Tiba-tiba istri sahabat Nabi itu meninggal. Nah, si istrinya dihabarin, orang tua kamu meninggal di sana karena peperangan. Kata si istrinya, saya nggak boleh keluar sama suami saya. Terus gimana dong? Gitu, cuma bisa menangis. Akhirnya dia berdoa. Nah, itu udah termasuk berbakti kepada orang tua dan dia termasuk kepada suami. Jadi karena dia tuh terjadi kan peperangan. Kalau zaman sekarang kan nggak ada peperangan. Kalau si orang tua perempuan meninggal, seorang tua perempuan meninggal dilarang sama suaminya, berarti suaminya itu yang nggak bertanggung jawab karena mantu kepada laki-laki. Kamu nih sama mertua kamu berbuat salah, itu nggak ada maaf loh dari mertua kamu. Tapi kamu berbuat salah, durhaka misalnya kamu sama ibu kamu lautan hampura, tapi mertua nggak ada lautan hampura. Di situ kesalahannya mantu, di situ yang harus kamu pertahankan sebagai laki-laki. Jangan sekali-kali berbuat kesalahan sama mertua. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena nggak ada maaf. Ini salah nih sama mas saya juga suka salah mulu nih. Tapi dia kan istri. Ya, tapi kan tetap nggak boleh begitu. Kamu yang harus nasihatin. Udah saya nasihatin. Marahin Nih dia. manusianya tuh. Marahin sama kamu nggak boleh begitu sama mertua karena mertua itu nggak ada maaf, tapi ibu lautan hampura. Saya pernah loh. Kenapa Malikundang dikutuk? Ya karena Malikundang kan dia udah melampaui batas, tidak mau mengaku ibunya. Mana Kalau- anaknya fotonya? Hah? Belum lihat.